Dan di samping saya ini ada seorang narasumber yang sangat cantik dan solehah, yaitu Mbak Rana Nuraulia. Bagaimana Mbak Rana? Sehat hari ini? Alhamdulillah, puasa di hari ke-12 tampak begitu segar ya untuk saat ini. Kesibukannya sekarang apa ya? Kesibukannya untuk akhir-akhir ini, minggu kemarin ada uang, kita melaksanakan uang untuk nanti malam dan besok kita akan melaksanakan munakosah baca kitab yang bannernya sudah dipasang tadi ini ya. Di sini saya akan bertanya kepada kalian, itu bagaimana hukumnya suami istri pamer kemesraan di media sosial? Mungkin bagi orang di luar sana, apakah kemesraan suami istri itu suatu perbuatan yang lumrah? Jadi bahkan mungkin niatnya orang yang mengunggah kemesraan itu untuk menginspirasi keluarga yang lainnya, tapi kita tidak tahu pengaruhnya bagi orang-orang di luar sana, bagi netizen itu bagaimana responnya, dan bagi orang yang melihatnya itu bertanggung jawab atau tidak. Jadi orang itu akan mengambilnya itu positif atau negatif, dan bagaimana apabila itu menimbulkan kemaksiatan bagi mereka. Mungkin bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Lana Nuraulia. Kesibukan saya ya ini untuk tugas kelas akhir madrasah dunia. Untuk pertanyaan dari Mbak Fama kan terkait dengan adanya bagaimana orang yang bermedia sosial tapi ini khusus untuk ini ya, untuk pasangan suami istri. Jadi bagaimana ketika suami istri itu dia itu nampak mesra atau boleh bermesraan, ya. Gitu kan maksudnya. Nah, untuk jawaban yang pertama, bagaimana hukumnya? Kalau ditanya hukum, pasti ada yang membolehkan dan ada yang tidak, begitu. Tapi menurut Yahya itu, beliau itu mengatakan bahwa kalau suami istri yang bermesraan itu hukumnya makruh, begitu. Ya, makruh. Tapi kalau apa itu namanya sampai, tapi itu kalau tidak mengundang syahwat, kan ada yang mengundang syahwat, ada yang sampai tidak. Kalau yang sampai yang tidak mengundang syahwat itu hukumnya makruh. Tapi kalau yang tidak mengundang syahwat, yang mengundang syahwat itu hukumnya haram. Gitu. Nah, tapi ada beberapa yang perlu untuk kita jauhi. Maksudnya gini ya, kan hukum itu pasti ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, ini kita mengikuti yang biayanya saja, gitu ya. Jadi teman-teman, itu beliau itu ada 3 poin. Nah, bagaimana ketika seseorang itu suami istri di media sosial menjauhi dari tidak sampai menjatuhkan martabat. Apalagi kan banyak ya contoh dari Gustus dan Ningrin itu ya, banyak ya, apalagi yang kemarin banyak lah Gustus dan Ningrin itu yang jadi bahan perbincangan itu. Nah ini poinnya itu yang pertama itu apa? Khawarin al-muru'ah. Jadi dia itu tidak sampai menjatuhkan muru'ahnya itu, martabatnya. Misalnya ya kayak apa ya, misalnya sampai
rangkulan di lab misalnya gitu. Nah, itu kalau menurut saya ya nggak sampai kayak gitu contohnya gitu. Mungkin cuma tanda tangan. Nah itu mungkin pegangan tangan itu juga. Terus yang kedua itu tetap ada batasannya. Dengan cara apa? Ya kita malu adalah sebagian dari iman gitu. Jadi tetap ada batasannya, yakni malu seperti yang didahulukan Kanjeng Nabi itu barang gini Indonesia nya ya gini, malu iman banyak cabangnya lah, termasuk cabang dari iman yaitu malu begitu. Jadi kalau iman ini banyak terus satu protokol yang itu yang malu, kita tidak malu, itu berarti ya satu hilang iman kan gitu ya Pak? Ya, benar sekali. Terus yang kemudian kalau biayanya itu bagaimana bedanya tampak mesra dan bermesra gitu. Oh, itu ada bedanya. Ada bedanya. Kata-katanya tok podo ya. Tampak mesra dan bermesraan. Tampak mesra kelihatannya Mbak Fahma sama Mas ini waktu misalnya kalau sudah halal ya, kalau jaringan sudah halal, Mbak Fahma sama Mas ini tampak mesra. Tampak mesra berarti dibuat contoh untuk mungkin yang mau nikah, ternyata nikah itu kayak ini loh gimana itu ditampakkan di media sosial. Nah, nek bermesra bagaimana ya ketika terlalu maksudnya ya apa itu cuma sampai di video gitu gitulah ya, sampai teman lah misalnya itu kalau biayanya dibagi dua, tampak mesra dan bermesraan gitu. Saya rasa hukumnya itu ya makruh, tetap biayanya. Tapi kalau sampai mau syahwat berarti hukumnya haram. Jadi amatnya ini hukumnya kalau sudah mengundang syahwat jadi haram. Enggak. Nah, kemudian saya mau bertanya lagi, mungkin ada etikanya bagi suami istri untuk bermejas. Mungkin Kalau etika ya, saya juga belum berpengalaman sih sebenarnya di masa amatiran tentang suami istri ini. Kalau dari sepengetahuan saya yang sudah maksudnya membaca, saya ngambil dari Imam Ghazali, kemarin dari Imam Ghazali. Yang pertama itu tidak menyebar aib. Saya setuju dengan kemarin masalahnya dia sama tentunya itu. Saya setuju banget. Soalnya tentunya itu gini, meskipun pada akhirnya realitis itu ini terlepas dari nanti dia kembali atau tidak ya, maksudnya kembali jadi istri atau tidak, saya tidak akan mengubah aib itu istri saya realistis karena dia itu ibu dari anak saya, maksudnya anaknya ini. Jadi saya setuju banget ya dengan kategori ini, meskipun sudah berpisah, jadi dia tidak ingin mengubahkan. Tak itu saya angel gitu loh maksudnya, ya kan? Pasti kan orang kan wis tukaran, kok wis langsung diubah. Terus yang kedua ya tidak membuka celah perselingkuhan. Maklumi banyak sekali ya. Celah perselingkuhan itu banyak sekali. Misalnya ya membuka celah itu kalau saya pribadi berhubungan dengan mata. Kalau teman-teman itu bilang orang lama pasti pemenangnya. Oh tidak. Kalau saya tidak. Kalau saya gimana? Orang lama pemenangnya atau tetap orang yang baru? kalau saya orang yang baru, Saya setuju orang
Tapi Mbak Lara ini punya mantan apa enggak ya? Ya, kalau terlepas dari punya mantan atau tidak, pasti kan punya orang yang disukai, gitu loh. Ya itu ya pasti ada lah. Nanti kalau mantan ya itu rahasia. Kemudian yang selanjutnya menjaga kehormatan pasangan. Misalnya ini kalau saya perlu garis bawahi ya, bagaimana dengan apa itu namanya? Misalnya kayak orang suaminya itu seorang yang kiai, atau ini dari saksi kita ya, maksudnya dari kita perempuan. Kalau dari laki-laki berarti kalau perempuannya misalnya kakek ibu ketua PAC itu ya, PAC Partaya, ya kita jaga kehormatan beliau di depan orang-orang, di depan suami istri juga kita melakukan sebagaimana mestinya. Kalau menjaga kehormatan itu menurut saya ya tidak ada batasnya. Saya kasih contoh, punya saya yang di Jember nih, punya saya ngocek semongko itu matur kan, dahsyat. Gila deh, itu yang nggak bisa gitu loh buat kita maksudnya maksudnya mangga ngocek semongko kan gitu ya kan gitu. Tapi punya siapa kalau kalau badai ngocek semongko gitu punya saya. Oh ya gitu kan, itu ya, itu maksudnya itu loh memperlakukan abah di depan anak-anak apa kia-kia ini gitu. Jadi ibu yang menghargai apa kia ini itu saya angel gitu loh buat saya gitu. Ada lagi? Mungkin bisa dibayangkan itu tadi apa? Ketiganya yang pertama tadi apa Mbak? Yang pertama tidak memberkahi, tidak membuka celah perselingkuhan, menjaga kehormatan pasangan. Terus yang terakhir sih, ini ya, lupa saya terakhir ini. Yang terakhir ini penting Pak, tidak terlalu bermedia sosial berlebihan. Maksudnya gini, kita kan di zaman gadget sekarang ya udah gak gumun lah istilah itu pasti dodolan itu HP, kaji itu HP, menyampaikan ilmu ini saja itu di HP gitu loh. Jadinya kan tidak semua tidak terlepas dari HP. Tetapi kalau kita besok kalau kita besok berkeluarga, diusahakan bermedia sosial itu ada waktunya, ada batasnya. Misal contoh, ketika waktu makan, kalau di keluarga pribadi di keluarga itu waktu jam makan itu sama. Pagi misalnya jam 8, siang setengah zuhur, malam setengah maghrib. Nah itu bareng, gak terus dewe-dewe pematang buya monggo jenengan buta. Begini ya langsung di Jepang ya, dia di Jepang terus kalau ada ibu, terus maaf bareng-bareng enggak. Ketika maaf bareng-bareng itu kenapa waktunya itu kita sehari-hari. Misalnya dalam sehari ini kita sedang melakukan apa? Dok sama aja itu lanjut misalnya. Kayak gitu, maksudnya tetap ada batasnya. Nanti di luar itu ya, kalau ngaji lagi, nonton lagi di HP. Tapi ketika di bangku itu usahakan kita makan, kita wis segala atau dijak atau di depan ini makan nggak apa-apa. Itu sih dari saya etikanya yang paling penting untuk suami istri ketika di media sosial. Ya, terima kasih Mbak Lara atas ilmunya. Jadi kesimpulannya teman-teman begini, hukum pamer atau mengumbar mesraan di media sosial itu hukumnya makruh menurut budaya kita. Tapi kalau sudah sampai
tidak mengumbar aib pasangan tadi ya. Tuh, kemudian kebetulan bisa tadi, kemudian menghabiskan bermedia sosial tidak berlebihan. Jadi ada batasnya. Ya, pesan saya nih untuk kalangan yang mau menikah, yang mau akan ke jenjang pernikahan, mungkin video kami bisa membantu untuk menunjang pernikahan jenengan-jenengan yang akan melaksanakan pernikahan khususnya. Nikah itu bukan hanya menyatukan dua kepala, Mbak Fahma sama Mas Kiki, dasar. Dan mencampurkan dua keluarga, dua perbedaan, dua visi-visi dan tujuan yang berbeda. Jadi mungkin video kami ya bisa ditonton mungkin. Pesan saya sih, itu saja.